Amin. Mari kita buka kajian hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bersingkat waktu karena Ustaz kita sudah hadir di depan kita. Mari kita mulai kajian kita hari ini. Pada Ustaz Fahmi, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah masyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang telah hadir di masjid yang insyaallah memuliakan ini, yakni Masjid At-Taubah. Semoga taubat-taubat tiap kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita, suri tauladan kita yang tentunya kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, tidak terasa hari ini sudah masuk tanggal 21 Rajab. Jadi hanya tinggal sebulan 9 hari lagi kali ya, sudah masuk Ramadan ya. Maka kita mudah-mudahan senantiasa bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dan kita berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk ke bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Atau udah ada yang dapat bocoran? Udah dapat bocoran masuk Ramadan atau enggak? Udah ada? Belum ya. Kira Anda sudah terdaftar. Nah, hari ini insyaallah kita masuk pada lanjutan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir, pada pembahasan mengenai penciptaan malaikat serta berbagai sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama, kita ingin sampaikan bahwa keberadaan malaikat ini merupakan bagian dari keimanan. Jadi bagi kita orang-orang beriman, kita harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Nah, yang menarik, ada orang-orang yang tidak beriman, bahkan mereka ateis misalnya, percaya juga adanya malaikat. Ya, percaya mereka dengan keberadaan malaikat. Kan kalau ditanyakan lagi, ente percaya adanya malaikat, tapi percaya nggak adanya Tuhan? Kalau percaya adanya malaikat kan harusnya lanjutannya pasti dia percaya adanya Allah dong. Malaikat emang siapa yang menciptakan? Kan gitu. Yang kedua, kalau pertanyaannya kemudian dia mempercayai Tuhan itu adalah manusia atau Tuhan itu adalah patung, kan pertanyaannya kemudian bagaimana menciptakan malaikat yang punya kemampuan luar biasa. Ini jadi ada hal yang menarik gitu kalau kita bahas mengenai malaikat. Karena di luar sana apapun agamanya insya Allah percaya adanya malaikat. Tapi yang belum selesai itu di kalangan mereka, orang-orang tidak beriman, adalah siapa yang menciptakan malaikat. Bingung lagi dia. Kalau kita orang beriman, jelas yang menciptakan malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nanti bicara tentang kemampuan malaikat yang luar biasa, artinya kemampuan Allah pasti lebih dari kemampuan malaikat. Kan gitu. Betul, Pak? Kemampuan penciptanya tentu lebih hebat daripada yang diciptakan. Kan gitu. Maka hadirin masyiral muslimin wal muslimat, kita akan bahas bagaimana pendapat Ibnu Katsir mengenai malaikat.
Yang pertama kata beliau, Allah itu mensifati malaikat dengan makhluk yang kuat dalam beribadah. Jadi malaikat tidak memiliki hawa nafsu, malaikat hanya punya keinginan yang kuat untuk beribadah saja. Kalau kita diciptakan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi di saat yang bersamaan kita ini dapat godaan. Ya kan gitu. Mau berangkat pengajian, ada aja godaannya gitu kan ya. Tiba-tiba ada tayangan film baru misalnya, film Korea atau film apalah. Tiba-tiba ada lagi kegiatan apa yang mengganggu dan seterusnya. Akhirnya bingung. Tapi kalau malaikat ya sudah diciptakan memang hanya untuk beribadah, tidak ada godaan apapun. Kalau kita ada godaannya, makanya nanti kita akan sampai pada kesimpulan kira-kira derajatnya lebih tinggi mana, manusia atau malaikat. Nanti kita lihat. Kemudian mereka itu elok dipandang bagi yang bisa memandangnya. Bagi yang tidak bisa ya kita tidak bisa memahami bagaimana keelokan malaikat. Kemudian fisiknya besar dan punya kemampuan untuk berubah wujud. Nanti kita akan dapati beberapa riwayat malaikat itu pernah beberapa kali berubah wujud, yang itu tercatat dalam hadis-hadis sahih. Yang tercatat dalam hadis-hadis sahih. Ada kalanya malaikat itu berubah jadi seorang pemuda tampan. Misalnya dalam kasus apa? Kaumnya Nabi Lut. Kita tahu ya ceritanya tentang kaumnya Nabi Lut. Yakni ketika ada malaikat yang datang kepada rumah Nabi Lut, istrinya membocorkan, kan gitu. Ada pemuda tampan yang datang ke rumahnya Lut gitu ya. Kemudian mereka ingin mengepung rumah tersebut. Kan begitu. Artinya malaikat bisa berubah jadi sosok pemuda yang tampan, dan itu pernah tercatat. Kemudian juga Jibril pernah datang dalam berbagai wujud. Paling tidak kata Ibnu Katsir, pernah yang pertama dalam rupanya sahabat namanya Diyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi pernah Jibril menyerupai wajah seorang sahabat namanya Diyah bin Khalifah Al-Kalbi. Itu ada riwayatnya. Kemudian pernah juga dalam wujud seorang Arab dusun, Arab Baduy, yang kita tahu itu ketika bicara masalah iman, Islam dan ihsan. Ya kan? Yang dia bilang katanya dari jauh tapi pakaiannya masih bagus. Pakaiannya masih bagus. Terus menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernah juga dalam wujud-wujud yang lainnya. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi pernah melihat wujud Jibril dalam wujud yang asli. Seperti apa wujud aslinya ini dicatat oleh Ibnu Katsir. Malaikat itu punya sekitar 600 sayap. 600 sayap. Jarak antara sayapnya seperti jarak antara timur dan barat. Artinya gede banget. Ya, jarak antar sayapnya antara timur dan barat. Jadi ya luar biasa. Dari sisi fisiknya tentu sangat besar aslinya. Makanya kita dapat gambaran bahwa sebelumnya kan udah dibahas ya. Dalam pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai galaksi. Bahwa bumi ini hanya salah satu planet di galaksi, namanya Bima Sakti. Galaksi kita hanya salah satu galaksi dari banyak galaksi di alam semesta ini. Jadi apalagi cuman sekedar rumah kita yang lebarnya paling gede berapa? Paling gede di Citra berapa sih? Lebar tanahnya, luas tanahnya berapa? 200-an kali, 200 300. Ada yang 3000 meter rumahnya sini, Pak. Satu klaster. Iya, taruhlah misalnya rumah kita let's say 300 meter, 500 meter misalnya. Ya kan? Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bumi ini. Bahkan pemilik yang tanah terbesar saja ternyata nggak ada apa-apanya, karena bumi ini hanya salah satu planet
yang ternyata tidak besar-besar amat dibandingkan dengan planet yang lain. Ditarik lagi, ya Bima Sakti hanya salah satu galaksi dari banyak galaksi yang lain. Jadi Allah menciptakan luar biasa alam semesta ini, ya, luar biasa. Hanya saja bumi ini memang ada fungsi kekhalifahannya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Lihat Amerika Serikat yang belum lama terjadi kan, negara yang katanya super power, negara paman siapa? Pamannya si Sam, ya. Negara paman Sam. Allah takdirkan kun fayakun, kebakaran. Sekarang kurang lebih katanya menghabiskan dana, kalau estimasinya itu untuk di recovery lagi butuh sekitar 2.000 atau 3.000 triliun rupiah. Itu duit semua, Bu, nggak campur daun itu. Ya, artis-artis Hollywood yang katanya pesohor-pesohor dunia dalam waktu singkat rumahnya bisa hilang, padahal rumahnya harganya miliaran. Dan rata-rata rumah di Amerika dan Eropa itu standarnya tinggi. Artinya setiap rumah itu, ini malah nggak ada nih, setiap rumah tuh ada kayak ini, semprotan itu air di atasnya tuh. Ada itunya, ada sensornya. Jadi sensor asap. Jadi sensor asap itu biasanya dia ada kayak alarmnya kalau dia keluar asap. Kayak dulu waktu kami di Inggris itu lupa matiin kompor, terus asap itu langsung rumah bunyi. Nah, itu sensor asap. Ada lagi sensor air. Air itu langsung mancret kalau ada apinya. Tapi itu kan ternyata nggak ngefek juga nih. Artinya rumah yang sebegitu ada standar, apalagi rumah kita, maksud saya begitu. Siapa yang rumahnya di sini punya sensor asap sama sensor apinya? Mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi kalau di sana memang standarnya begitu. Ada sensor asap, ada sensor api. Yang sebegitu canggihnya aja, Bu, tetap tidak bisa lepas dari peristiwa itu. Ya begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah untuk mengubah nasib suatu kaum. Kun fayakun. Ya. Jadi negara itu nggak ada yang kuat-kuat amat ya, sekeras Amerika aja. Kemana Spider-Man? Kemana Superman? Kemana Kapten Amerika? Ini kesempatan untuk kasih tahu ke anak-anak, lihat. Semua itu yang ada di TV superhero itu ya hanya imajinasi. Buktinya peristiwa itu nggak ada Superman, Kapten Amerika kemudian turun tangan, nggak ada. Karena itu hanya semua imajinasi aja. Ini kesempatan untuk menyampaikan pada anak, lihat negara yang katanya paling maju, negara yang katanya paling hebat di dunia, ternyata tidak bisa juga. Ya, untuk kemudian mengantisipasi kebakaran dalam waktu singkat beberapa hari habis sekian hektar. Ini luar biasa ya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tercatat dalam beberapa riwayat ketika peristiwa kaum Lut tadi. Jadi kaum Lut itu kalau kata Ibnu Katsir itu ada di sekitar 7 kota. Jadi tersebar di sekitar 7 kota. Nah, dalam peristiwa itu kota tersebut diangkat. Ya, kita belakangan akhirnya mengenal dengan istilah apa? Likuifasi ya kalau nggak salah. Jadi diangkat, jadi dibalik kota itu kemudian diangkat oleh para malaikat, kemudian dibalik. Sekitar 7 kota hilang. Yang dulu kita nggak tahu tuh gimana proses. Tapi kan belakangan kita tahu ada peristiwa yang mirip seperti itu di negara kita kan. Terbalik, kampung kemudian hilang. Kampung kemudian menjadi hilang. Artinya peristiwa-peristiwa alam itu sangat sedikit yang udah kita tahu. Sebagian besar belum kita tahu. Ya dulu kita tahu lah, ya saudara-saudara kita di Aceh tsunami, ya kan, dikira cuman gempa biasa. Ternyata setelah gempa ada air yang begitu luar biasa. Ya. Inilah bahwa alam ini sesungguhnya memendam rahasia yang masih sangat besar, yang pengetahuan kita masih sangat terbatas. Dan ada makhluk Allah yang Al-Quran sering menyebutkan dengan istilah junudal lam tarauha. Nah, ini istilah dalam Al-Quran biasanya untuk menyebut para malaikat. Apa?
junudan lam tarawha, tentara-tentara Allah yang kalian tidak bisa melihatnya. Misalnya dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan itu, junudan lam tarawha, tentara-tentara Allah yang kalian tidak bisa melihatnya. Kita nggak bisa melihatnya. Nabi melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Ibnu Katsir, yang terlibat dalam peristiwa itu, ya Allah alam Ibnu Katsir dapat datanya dari mana, tapi beliau menyebutkan sekitar 400.000 malaikat yang terlibat dalam penggulingan ya kaum Nabi Lut alaihis salam. Disebutkan oleh beliau sekitar 400.000 malaikat. Dan para ulama memang menjelaskan bahwa jumlah malaikat itu banyak, bahkan tidak terbatas. Jadi yang dimaksud dengan 10 malaikat itu yang wajib kita ketahui. Bisa jadi yang 10 ini ibaratnya mungkin kepala-kepalanya gitu. Di belakangnya ada tim lain, Allahu a'lam. Ya. Tapi yang pasti wajib kita ketahui ya 10, tapi jumlah malaikat bukan 10. Dari mana dasarnya? Ada riwayat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim saat itu sedang bersandaran. Ya, di sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada di surat apa? Kisah tentang Baitul Ma'mur. Halo? Surat apa, Bu? Surat Al-Qur'an, ya betul. Surat At-Tur. Surat At-Tur, nanti cari. Buka aja coba surat At-Tur. Ini buka ayat-ayat awal. Surat At-Tur. Kalau tidak salah betul surat At-Tur. Saya nggak bawa mushaf ya. Ketemu nggak? Ayat 2 atau ayat 3 tuh. Siapa yang tahu? Boleh pulang duluan kalau. Terus? Wa Baitul Ma'mur. Ada ya penjelasan itu ya? Jadi ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Itu di langit ya. Nah, kata para ulama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada para malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf ya. Jadi tempat tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur. Kalau kita kan di Baitullah, di Masjidil Haram tawaf kita. Nah, ketika mereka tawaf, ada malaikat yang masuk tidak balik lagi, tidak kembali. Ini menandakan kata para ulama jumlah malaikat itu tidak terbatas. Kita nggak tahu jumlahnya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, Allahu a'lam. Terus yang 10 itu apa? 10 yang wajib kita ketahui ya. Kalau wajib kita ketahui semuanya, mungkin habis usia kita untuk ngafal nama-nama malaikat. Gitu ya, Bu ya. Jadi jumlah malaikat sangat banyak lah. Di sini aja kata Ibnu Katsir yang terlibat di masanya Nabi Lut alaihi salam ada 400.000 kan gitu. Nah, di antara nama-nama malaikat dan sifat-sifatnya yang kita ketahui berdasarkan beberapa nas. Yang pertama adalah malaikat Israfil. Israfil ini disebutkan dalam beberapa nas. Di antara tugas besarnya adalah meniup sangkakala. Kata para ulama, tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Ya, hati-hati Bu, kalau tahun baru jangan suka niup trompet. Tiba-tiba trompet yang lain ikut ketiup. Yang pertama adalah tiupan yang mengejutkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tiupan yang mematikan. Jadi kata para ulama, sebelum terjadi hari kiamat, orang-orang beriman itu semua diwafatkan. Yang tersisa orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Mereka yang akan menghadapi azabnya hari kiamat, siksaan di hari kiamat. Orang-orang beriman sudah wafat terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang ini ya, kalau anak sekarang bilang POV ya, point of view. Point of view dari sudut pandang ini berarti orang-orang yang meninggal lebih dulu
ya itu ada kebaikan buat dia. Udah jelas-jelas dia tidak akan bertemu hari kiamat gitu. Jadi Bu pengennya ketemu hari kiamat nggak Bu? Hah? Nggak pengen? Berarti udah pengen meninggal? Hah? Jadi gimana nih? Pengennya apa? Hah? Pengennya meninggal buru-buru atau meninggal santai? Berarti lagi santai meninggal. Jangan juga. Ya kita nggak tahu namanya takdir. Tapi dari POV-nya ini berarti kan mereka sudah jelas-jelas. Artinya Allah menyelamatkan, Allah lebih cinta kepada mereka. Jadi boleh sedih, boleh menangis gitu ya, boleh berduka cita ketika ada orang meninggal, itu wajar. Nabi pun menangis ketika Ibrahim meninggal, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah. Tapi jangan berlarut-larut, apalagi meratapi tahu ya. Sampai kemudian berlebih-lebihan, tidak boleh. Karena bisa jadi memang Allah sangat mencintai orang-orang yang kita cintai itu. Cinta Allah kepada beliau-beliau almarhumah itu lebih besar. Maka kita doakan ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya. Itu yang kedua, tiupan mematikan. Yang ketiga, tiupan dibangkitkan. Maka manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ke masa yang paling terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Ada yang menyebutkan padang mahsyar itu adalah Arafah. Allahu a'lam. Terus ada yang nanya, emang kalau Arafah muat, gak usah dipikirin, kita bukan panitia. Udah ada panitianya. Ya, nggak usah dipikirin. Tapi gambaran kehidupan di padang mahsyar ya seperti orang-orang di Arafah. Makanya puncak haji adalah Arafah. Apa Arafah tuh? Maknanya apa sih Arafah tuh apa? Arafah? Pertemuan, mengenal. Wukuf di Arafah itu kan berdiam di Arafah padang ya di Mekah sana. Yang kita esensinya apa? Berzikir untuk kemudian mengingat, mengenal kembali, mengembalikan apa sih tujuan kehidupan kita. Dan itulah puncak dari ibadah haji, Al-Hajjul Arafah. Puncaknya haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa maknanya? Kata para ulama, puncaknya kita nih adalah mengenal kita sebagai hamba Allah. Apa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin sebelum berangkat haji ada yang dia berlaku ini, berlaku itu. Pengennya apa? Setelah haji kembali ke tanah air, maka dia menjadi jiwa yang baru. Karena orang-orang setelah menunaikan haji, setelah wukuf di Arafah, dosa-dosanya terampunkan, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi mulai dari nol. Kata Pertamina kan gitu. Ya, mulai dari nol. Tetapi ingat, berapa kali pun ibadah haji, berapa kali pun ikut berjihad, ada satu hal yang tidak bisa diampuni oleh itu semua. Apa Bu? Hutang ya. Jadi yang namanya hutang tetap harus maka hati-hati. Karena hari ini banyak orang-orang beriman, orang-orang mukmin bermudah-mudahan dalam berhutang. Saya ditanya, Ustaz, kan salah satu penerima zakat itu ghorimin yang terlibat hutang. Oke, terus? Nah kalau saya punya utang nih Ustaz, ya nyicil rumah sama nyicil mobil, itu saya bisa nerima zakat nggak? Ya nggak bisa. Yang dimaksud dengan terlilit hutang tuh gimana dalam asbab zakat? Terlilit hutang pada hal yang primer, hal yang merupakan kebutuhan pokok, makanan, karena memang dia dalam rangka kebutuhan hidup yang primer. Kalau rumah, kemudian mobil itu tersier. Tidak ada kewajiban punya rumah, tidak ada kewajiban punya mobil. Tapi kalau makan, itu kita harus makan supaya apa? Bisa beribadah, bisa mencari nafkah gitu. Jadi terlilit hutangnya jangan kemudian dimaknai general. Makanya saya termasuk yang hari ini menolak wacana mengenai makan bergizi gratis ya, dengan menggunakan dana zakat. Saya menolak.
Saya dalam hal ini sama dengan MUI pada umumnya. Majelis Ulama Indonesia menyepakati bahwa tidak boleh menggunakan dana zakat untuk alokasi dana makan siang gratis, itu nggak boleh. Kenapa, Bu? Karena zakat itu, dana zakat ada asnafnya, terbatas 8 asnaf. Sedangkan orang-orang, anak-anak sekolah itu status ekonominya beda-beda. Maka kita pun, kalau ternyata kita, saya nggak tahu ya, mungkin ada ibu-ibu yang anaknya menerima makan siang gratis. Di sini udah belum sih? Di Bogor udah belum? Belum ya? Udah ada di sekolah negeri, SMP negeri gitu ya. Kalau SD? Gitu ya. Jadi kita pun harus kemudian menyatakan kalau dari dana zakat jangan. Karena secara nggak langsung kita sedang memasukkan diri kita sebagai mustahik. Gitu loh. Jadi dari kita pun, kalau diantara kita ada yang menerima makan siang gratis, kita juga perlu suarakan. Saya nerima mah enggak, ya namanya anak-anak dikasih makanan masa kita tolak, mah enggak aja. Tapi kalau kemudian dari dana zakat kita harus sampaikan, kecuali memang kita termasuk mustahik ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bukan mustahik, ini masalah mental pada akhirnya. Ya kan ada wacana gitu kan kemarin tuh ya, mau ngambil makan siang gratis dari dana zakat. MUI sudah menyatakan itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak masuk dalam 8 asnaf. Nah, kembali ke sini, dibangkitkan orang-orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mempertanggungjawabkan. Nah, itu tugasnya malaikat Israfil, meniup sangkakala. Kemudian juga ada malaikat Jibril. Di dalam beberapa riwayat malaikat Jibril sering diidentikan dengan namus. Di dalam beberapa riwayat lain dinamakan dengan Ruhul Kudus. Ya, namus misalnya kalimatnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal waktu Nabi baru jadi Nabi, kan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha pergi menuju ke Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah apa? Ini seperti namus yang mendatangi Musa. Artinya nama lain Jibril adalah namus menurut Waraqah bin Naufal. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril juga sering diidentikan dengan Ruhul Kudus. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada waktu itu turun para malaikat. Warruhu fiha, dan ar-ruh di sana. Ar-ruh di situ kata para ulama adalah malaikat Jibril. Jadi kita dapati gambaran malaikat Jibril, selain Jibril kemudian ada namus, ada Ruhul Kudus ya, ar-ruh. Kemudian juga kalau orang-orang Eropa, orang Amerika menyebutnya Gibril. Agak keren dikit. Gibril. Kalau Mikail, Michael. Ya, Mikael. Itu dari Mikail. Daud, David, ya. Nuh, Noah. Ya. Nah, itu sebutan-sebutan. Nah, malaikat Jibril membawa petunjuk kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kan pertanyaan muncul, setelah Nabi tidak ada, apa tugas malaikat Jibril? Nah, malaikat Jibril selalu turun di paling tidak yang kita ketahui atsarnya ketika Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir, wabil khusus ketika Lailatul Qadar. Dan saya mengingatkan kembali karena udah bulan Rajab, Lailatul Qadar dengan Laila dalam surat Al-Isra maknanya berbeda. Kan dalam surat Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram laila. Sedangkan di dalam surat Al-Qadar Lailatul Qadar. Ada Laila, ada Lailatul. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau Laila anak jonggol, kalau Lailatul kata para ulama, kalau Lailatul
itu sepenuh malam. Jadi Lailatul Qadar itu dari mulai maghrib sampai subuh, hatta matla'il fajr. Apa maknanya? Jadi kalau suami-suami ibu nih nggak bisa nih itikaf 10 hari, ya paling tidak malamnya dah, kan gitu. Malamnya di masjid, terus besoknya keluar lagi kerja gitu ya, namanya apa? Itikaf kalong lah gitu ya. Ya tidak full di masjid. Atau kalaupun tidak bisa, ya sudah sebelum subuh paling tidak berangkat lebih dulu. Ya, misalnya subuh sekarang jam 4, jam 4.20 misalnya, ya jam 4 sudah di masjid, jam 4 kurang jam 3 sudah di masjid. Kalaupun tidak kemudian sebenarnya, karena apa kita harapkan paling tidak dia sampai, oh nggak bisa juga, ya sudah habis subuh jangan langsung pulang sampai syuruk paling enggak. Misalnya gitu. Intinya berlama-lamalah di masjid pada Ashrul Awakhir, syukur-syukur idealnya 10 hari full. Bahkan Nabi SAW di menjelang wafatnya, beliau itu 20 hari itikafnya. Itu Lailatul. Kalau Laila hanya separuh malam. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu tidak berangkat maghrib pulang subuh, tapi hanya beberapa jam saja. Jadi perjalanan yang sangat cepat ya, Laila itu. Ini menurut beberapa tafsir para ulama. Jadi Masya Allah ya Al-Quran ya, Lailatul dengan Laila aja dibedakan dari sisi durasi waktunya. Tapi ini pelajaran dan berita gembira buat kita, intinya tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Wabil khusus bagi laki-laki di Ashrul Awakhir. Kita upayakan. Ya, kita upayakan. Apakah tergolong itikaf? Allahu a'lam. Mudah-mudahan masuk ke dalam kategori itikaf, walaupun hanya sebentar. Kan yang penting niat. Yang penting niatnya. Ya, jadi walaupun saya emang nggak bisa 10 hari, udah bisanya berapa lama dah? Ya. Biar masjid kita rame. Ya. Mana tahu di malam itu kemudian Jibril turun, di saat itulah kita kemudian memperbaharui takdir kita dan mendapatkan keutamaan. Ya. Karena beribadah pada malam itu seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 3 tahun, yakin Bu? 1000 bulan berapa? Kurang lebih 84 tahun. Sebetulnya 83, sekian, tapi karena kita udah kenal lama, buletin dah ya. 84 ya, supaya ibu nggak pergi ke toko sebelah. Dia 84. Jadi bayangkan kalau 1 tahun dapat Lailatul Qadar 84. Tahun kedua dapat lagi 84. Makanya kata para ulama, keadilannya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena kata Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya pendek. Baina sab'ina wa sittin. Ya, baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Sedangkan umat-umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang. Nah, keadilannya Allah dengan adanya Lailatul Qadar itu. Jadi kita bisa, walaupun usia kita pendek, tapi kesempatan memperoleh pahala yang sama dengan umat-umat terdahulu. Ya kan, kalau dulu berapa usia anak pertama? Ya yang pertama udah 500-an nih. Kan karena usianya dulu ratusan tahun. Yang kedua udah 400. Yang ketiga, nah ini nih dia nih udah 200-an belum nikah juga. Kalau ada, tolong jodohin deh yang terlalu tua, yang 250 tahunan gitu. Mungkin kan obrolan dulu gitu kali ya. Karena usianya ratusan tahun. Kalau sekarang kan usianya ya puluhan saja. Ya, ada di sini udah 100-an tahun kok. Nggak ada. Kelihatannya ibu-ibu ini rata-rata 20-an ya. Ya kelihatan masih 20-an loh. Masya Allah, Masya Allah. Nah jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada malaikat Mikail yang mengurusi air hujan dan tumbuhan, yang kemudian akhirnya terciptalah rezeki buat kita. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum
midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dari rezeki itu kemudian ada harta amwal, wabanin, keturunan. Ya, kemudian air tumbuh, airnya menumbuhkan pepohonan, disinari matahari, jadilah buah, rambutan, durian. Sehingga Indonesia menjadi negeri dengan musim terbanyak di muka bumi. Di Eropa musim itu paling 4. Autumn, winter, summer, terus apa lagi satu lagi? Saya lupa ya. Satu lagi apa? Autumn, winter, summer, spring. Di kita musim hujan, musim kemarau, durian, rambutan, mangga. Coba. Banyak banget. Luar biasa Indonesia itu. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu udah paling enak Indonesia itu, Bro. Paling enak, Masya Allah. Maka beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Ya. Kemudian malakul maut. Nah, malakul maut ini memang ulama tuh khilaf. Kita mengenal dengan malaikat Israel. Namun di dalam Al-Qur'an tuh tidak disebutkan Israel itu. Kalau Jibril ada dalam Al-Qur'an. Israel itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah malakul maut. Malakul maut. Sehingga para ulama menyatakan bahwa nama Israel itu memang dari beberapa atsar, tapi dari Al-Quran kita cari nggak ada tuh. Disebut dalam Al-Qurannya dalam malakul maut, dan jumlahnya bisa jadi lebih dari 1. Sehingga ini membuat pelajaran buat kita, kenapa misalnya dalam satu waktu ada orang yang meninggal bersamaan. Kalau malaikat cuma 1, kok ini meninggal terus di sana meninggal juga dalam waktu bersamaan? Gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin teknisnya gimana itu cara mencabutnya, nggak usah dipikirin, Bu. Kita bukan panitia. Ya. Imani malakul maut, bahwa malakul maut itu ada. Buktinya apa? Ada orang yang meninggal dunia. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada juga malaikat-malaikat lainnya, munkar nakir, kita tahu, yang kemudian bertanya di dalam kubur. Dan ini menandakan bahwa yang namanya jin, yang namanya syaitan dari manusia itu, ruh manusia itu tidak bisa bergentayangan. Jadi yang namanya syaitan itu adalah dari kalangan jin. Gak bisa roh manusia bergentayangan. Ini akidah kita. Apalagi kemudian godain manusia. Ya, ada film yang diserap dari Thailand itu. Film apa saya lupa tuh. Pokoknya istrinya Sari namanya tuh. Kang apa deh? Kang Ma ya, pada nonton ya. Ya, katanya di situ di filmnya istrinya sudah meninggal, kemudian dia tinggal bareng dengan suaminya. Ini hanya dari film saja. Kisah nyata tidak mungkin. Kenapa? Karena orang ketika meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai dalam kubur dikembalikan ruh itu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ini keimanan kita, munkar nakir kemudian menjawab ruh itu. Lah kalau ruhnya bergentayangan, begitu malaikat datang, malaikat nanya siapa? Malaikat udah datang. Kemana nih? Kan nggak make sense. Gitu, Bu. Ya. Jadi adapun yang tiba-tiba terus yang saya lihat apa tuh? Yaitu bisa jadi halusinasi kita karena ketakutan-ketakutan yang muncul. Atau memang karena jin yang kita lihat. Karena di dalam diri kita ada jinnya. Makanya bukan sebuah kebanggaan kalau kemudian ada orang bisa melihat jin. Tadi pagi saya nonton podcastnya siapa tuh, Ferry ya, sama Raditya Dika. Dia tuh yang nantangin itu, yang men-challenge orang, siapa yang bisa santet akan dikasih alpa. Ya, kata dia udah ada 35 dukun yang mau nyantet dia, gak ada yang bisa.
Jadi dia ingin membuktikan ke masyarakat bahwa santet itu tidak ada, kata dia. Bahwa orang yang kemudian bisa meledakkan perut orang dari jauh tuh tidak ada. Kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus diedukasi. Supaya apa? Jangan sampai kita masih ada dalam masa kegelapan. Sehingga apa? Anak-anak mau pergi ke masjid subuh-subuh gak berani. Takut. Habis ada yang meninggal di situ, rohnya gentayangan nanti. Ada ibu-ibu majelis taklim takut lihat kurung batang. Ada ibu-ibu majelis taklim tidak pernah mau yang namanya takziah. Takut ngelihat orang meninggal. Karena kenapa? Ntar juga kita kayak gitu. Justru kita perlu datang takziah, bagian dari zikrul maut. Kita perlu ziarah, bagian dari zikrul maut. Karena kita juga kandidat semua. Kan kita nih semua punya titel. Titel kita adalah camat. Titel kita apa? Camat, semua calon mayat, calon mati ya. Semua sama kita. Betul, Bu? Hanya saja beda-beda, kita nggak tahu kapan. Bisa jadi ibu-ibu depanan, saya belakangan, kita nggak tahu. Atau sebaliknya kan? Saya belakangan, ibu-ibu duluan, kita nggak tahu. Ibu-ibu pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Sama aja, ya, sama aja. Kita nggak ada yang tahu. Maka kita minta sama Allah, kalaupun Allah cabut nyawa kita, ya kita dicabut dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Dan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Udah siap ditanya, Bu? Nah, kemudian kesimpulan di akhir, beliau kemudian membuat satu kajian yang menurut saya menarik. Lalu pertanyaannya, dengan malaikat yang tadi luar biasa, lebih tinggi mana derajat manusia dengan malaikat? Gini, closingnya beliau ini menarik. Kira-kira lebih tinggi mana derajatnya, manusia atau malaikat? Yakin? Tahu dari mana? Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Beliau berkata, tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang mulia dari Bani Adam. Jadi makhluk paling mulia di sisi Allah itu bukan malaikat, tetapi manusia. Beliau mengutip dalil surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Gitu, Bu. Jadi walaupun ibu-ibu tidak memiliki sayap 600 seperti malaikat, tidak bisa kemudian terbang nembus tembok, ibu-ibu tetap mulia. Kita semua tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala asalkan memenuhi syarat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Jadi gak usah minta, ya Allah izinkanlah saya bisa menjadi orang yang bisa jalan di atas air. Emang mau ngapain? Nyaingin kodok. Bisa jalan di atas air. Ya Allah izinkanlah saya bisa terbang. Mau ngapain? Nyangkut di tiang listrik, di kabel. Kecuali kita di Eropa itu kabel rata-rata di bawah. Di kita mah ribet, Bu. Di atas tuh ada layangan, ada apa? Ya, ada kabel-kabel banyak, kita nyangkut gimana? Buat apa juga? Supaya bangga-banggaan gitu dari Lavender mau belanja ke Fresh Market terbang gitu. Buat apa? Lalu apa yang kita minta? Istiqomah. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah paling agung bagi para walinya Allah itu adalah istiqomah. Jadi kalau kita bisa minta apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Maka kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Fadhal.